enak sih kalau lu nanyanya sama kucing. Si Bapak. Malam itu, Peot duduk termenung di depan rumah kecilnya. Perbincangannya dengan sang ayah tadi masih terngiang di kepalanya. Pak Rungkat dengan nada kecewa, mengatakan bahwa Peot telah menghancurkan harapan keluarga. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu teman-teman dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Kamu pikir hidup cuma buat main-main sama geng kamu? Lihat diri kamu sekarang. Gak punya usaha, gak punya arah, kamu mau jadi apa? Ia tahu, ayahnya marah bukan tanpa alasan. Dulu, warung kecilnya berkembang, tapi karena kesalahan sendiri, terlalu sibuk dengan geng 4G dan berbagai kesenangan sesaat, usaha itu jatuh dan mati. Peot menghembuskan napas berat. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan bahwa dirinya masih bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan tekad baru, ia memutuskan untuk membuka kembali warungnya. Tapi ada satu masalah besar, modal. Keesokan harinya, Peot mengumpulkan geng 4G di tempat biasa. Robi, Kona, Dot, dan yang lainnya datang dengan penuh rasa ingin tahu. Ada apa, Peot? Tumben serius banget mukanya, ujar Kona sambil menyandarkan tubuhnya ke dinding. Aku mau buka usaha lagi. Warung aku. Tapi masalahnya, duitnya gak cukup, jawab Peot belak-belakan. Suasana mendadak hening. Semua berpikir keras, mencari solusi terbaik. Kita bisa cari cara buat dapetin uang itu, usul Robi. Kayak apa? Tanya Peot. Kita kerja dulu, atau nyari cara lain buat dapet duit, sahut Dot. Diskusi mereka mulai mengarah ke berbagai ide, tapi kebanyakan tidak masuk akal. Di tengah perdebatan, seseorang datang, Bang Topan, yang kini menjadi ketua RT. Bang Topan mendengar pembicaraan mereka dan ikut menyarankan sesuatu. Kalian carry deput buka usaha? Peot, dengerin gue, sebelum lu mulai bisnis lagi. Lebih baik lu kerja dulu buat ngumpulin modal, kata Bang Topan. Tapi kerja di mana, Bang? Gue gak punya koneksi buat nyari kerja, Peot mengeluh. Bang Topan tersenyum. Gue ketua RT sekarang, Peot. Gue punya banyak kenalan. Banyak warga yang butuh pekerja. Lu tinggal pilih, mau kerja apa, gue bantu cariin. Peot terdiam. Tawaran itu masuk akal. Jika ia bekerja, ia bisa mengumpulkan modal dengan cara yang lebih stabil. Akhirnya, ia memutuskan untuk menerima bantuan Bang Topan dan mulai mencari pekerjaan. Sementara itu, Kona dan pacarnya, Tiffany, sedang sibuk dengan proyek mereka sendiri. Orang tua Kona menyumbangkan sejumlah uang untuk membantu warga yang kesulitan. Kona melihat ini sebagai kesempatan untuk berbagi sekaligus membuat konten sosial di media. Bersama Tiffany, ia mendokumentasikan momen mereka membagikan bantuan kepada warga. Ini bukan cuma buat konten, tapi juga buat nyebarin kebaikan, ujar Tiffany sambil membagikan sembako kepada seorang ibu tua. Konten mereka cepat viral. Banyak orang yang mendukung dan bahkan ada yang menawarkan kerjasama untuk proyek amal lebih besar. Kona merasa bangga, bukan karena viralitasnya, tapi karena bisa melakukan sesuatu yang berarti. Di tempat lain, Robi mulai memikirkan masa depannya. Ia tak ingin hanya hidup dengan mengandalkan pekerjaan sementara. Ia ingin membuka usaha sendiri. Ia mulai mencari inspirasi, berdiskusi dengan teman-temannya, dan mengamati lingkungan sekitar. Apa sih usaha yang cocok buat gue? Gumamnya. Robi tahu bahwa ia harus mengambil langkah konkret. Ia mulai membuat daftar ide usaha dan melakukan riset kecil-kecilan. Di sisi lain, Dot menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya. Sejak kecil, ia tumbuh hanya dengan ibunya. Kini, ibunya memperkenalkan sosok yang akan menjadi suami barunya. Saat ibunya membawa pria itu ke rumah dan memperkenalkannya, Dot terkejut setengah mati. Dot, ini Bang Topan. Aku mau menikah dengannya, ujar ibunya dengan penuh harapan. Dot membelalakan mata. Bang Topan. Bang Topan yang selama ini ia anggap sebagai teman dekat, yang selalu membimbingnya, kini akan menjadi ayah tirinya? Darhanya diam, tak tahu harus berkata apa. Semua terasa aneh dan sulit dipercaya. Ia harus menerima kenyataan bahwa hidup memang penuh kejutan, baik maupun buruk. Setiap orang di geng 4G kini menghadapi fase baru dalam hidupnya. Peot mulai bekerja untuk mengumpulkan modal.
Kona dan Tiffany makin dikenal karena aksi sosial mereka. Robbie dalam perjalanan mewujudkan mimpinya membuka usaha. Dot harus berdamai dengan kenyataan bahwa temannya sendiri akan menjadi ayah tirinya. Mereka sadar, hidup terus berputar. Ada saat jatuh, ada saat bangkit. Tapi selama mereka tetap bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Peot mulai bekerja di sebuah toko kelontong milik salah satu warga yang dikenalkan oleh Bang Topan. Awalnya, ia merasa canggung. Dulu, ia adalah pemilik usaha sendiri. Tapi sekarang harus bekerja untuk orang lain. Hari pertama, Peot mengalami kesulitan. Ia sering keliru menghitung uang kembalian dan bingung dengan stok barang. Bosnya, seorang pria berusia 50-an, hanya menggelengkan kepala. "Kamu ini harus lebih teliti, Peot. Kalau terus begini, kapan majunya?" tegur bosnya. Piat menilan lera. Ia sadar, ini bagian dari proses. Ia tidak bisa menyerah begitu saja. Seiring waktu, ia mulai terbiasa. Ia belajar cara melayani pelanggan dengan baik, mengelola stok, dan mengatur keuangan dengan lebih rapi. Dari sini, ia mendapat banyak pelajaran berharga yang akan berguna saat ia membuka usahanya sendiri nanti. Setelah konten sosialnya viral, Kona mendapat tawaran kerjasama dari sebuah lembaga amal besar di kota. Mereka ingin Kona menjadi duta mereka dalam berbagai kegiatan sosial. "Ini kesempatan bagus. Nah, kamu bisa bantu lebih banyak orang," ujar Tiffany semangat. Tapi Kona ragu. Ia memang suka berbagi, tapi ia tidak ingin semua ini hanya jadi sekadar pencitraan. "Aku takut kalau nanti ini cuma buat kepentingan mereka. Aku gak mau jadi alat, Tiff," ujar Kona. Tiffany menggenggam tangannya. "Tapi kalau kamu yang jalani dengan niat tulus, gak akan jadi begitu. Kamu bisa tetap jadi diri kamu sendiri." Setelah berpikir panjang, Kona akhirnya setuju untuk mencoba. "I menerima tawaran itu, tapi dengan syarat." Ia tetap ingin mengelola kontennya sendiri dan tidak mau ada unsur manipulasi dalam kegiatan amal yang ia lakukan. Robbie akhirnya menentukan jenis usaha yang ingin ia jalankan. Ia ingin membuka bengkel motor kecil-kecilan. Namun, kendala muncul. Ia butuh modal yang tidak sedikit. "Gue harus gimana ya? Modalnya gede banget," gumam Robbie. Ia mencoba mengajukan pinjaman ke koperasi kecil, tapi tidak cukup. Ia bahkan mempertimbangkan menjual motor kesayangannya, tapi hati kecilnya menolak. Suatu hari, ia bertemu seorang pelanggan tetap di warung tempat Peot bekerja. Pelanggan itu adalah Pak Hasan, seorang mantan montir berpengalaman yang sekarang memiliki usaha sendiri. "Kamu serius mau buka bengkel?" tanya Pak Hasan. "Iya, Pak. Tapi modalnya susah," jawab Robbie. Pak Hasan menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau kamu mau, saya bisa bantu. Tapi kamu harus kerja dulu di bengkel saya. Anggap ini investasi keterampilan." Robbie terkejut. Ini kesempatan emas. Ia bisa belajar langsung dari ahlinya. Tanpa pikir panjang, ia menerima tawaran itu. Dot masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Bang Topan akan menjadi ayah tirinya. Ia mulai menghindari ibunya dan Bang Topan. Suatu malam, ia duduk sendirian di pinggir jalan, termenung. "Kenapa harus dia?" gumamnya. Tak lama, Bang Topan datang dan duduk di sampingnya. "Dot, gue tahu ini berat buat lo," kata Bang Topan pelan. Dot tidak menjawab, hanya menatap jalanan kosong di depannya. "Aku gak pernah lihat lo sebagai anak kecil, Dot. Lo udah kayak adik gue sendiri. Gue juga gak mau lo ngerasa kehilangan tempat di keluarga ini," lanjut Bang Topan. Dot akhirnya membuka mulut, suaranya pelan tapi tegas. "Gue cuma butuh waktu." Bang Topan tersenyum kecil. "Gue ngerti, tapi apapun yang terjadi, gue bakal ada buat lo." Perlahan, Dot mulai menerima keadaan. Ia tahu, menolak kenyataan tidak akan mengubah apapun. Suatu hari, Peot, Kona, Robbie, dan Dot berkumpul kembali. Kali ini, mereka tidak hanya ngobrol santai. Mereka semua membawa beban masing-masing. Peot dengan pekerjaannya, Kona dengan tanggung jawab barunya, Robbie dengan tantangan usahanya, Dot dengan pergolakan hatinya. "Gila ya, kita semua berubah," kata Peot sambil tersenyum kecil. "Tapi masih tetap kita," tambah Robbie. "Tetap 4G, Kona menimpali." Dot menatap mereka satu persatu.
Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bahwa meski hidup berubah, persahabatan mereka tetap kuat. Tanpa sadar, mereka semua tersenyum. Mereka tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidup masing-masing. Setelah beberapa bulan bekerja di toko kelontong, Peot mulai mengerti cara mengelola bisnis dengan lebih baik. Ia mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk modalnya, tapi masih jauh dari cukup. Suatu malam, saat berkumpul dengan geng 4G, ia mengutarakan keresahannya. Gue udah nabung, tapi modalnya masih kurang banyak. Kona berpikir sejenak. Lo bisa coba sistem pre-order, Peot. Jadi lo buka warung kecil dulu, jualan terbatas, uangnya diputar terus sampai bisa gede. Robi menimpali. Atau lo bisa cari investor kecil-kecilan. Gue bisa coba bantu ngomong sama Pak Hasan. Siapa tahu dia mau investasi. Peot terdiam, merenung. Ide-ide itu masuk akal. Ia mulai melihat jalannya lebih jelas. Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk segera menyusun rencana. Seiring dengan semakin terkenalnya Kona sebagai duta sosial, ia mulai merasakan tekanan yang besar. Lembaga yang bekerja sama dengannya mulai mengatur gerak-geriknya. Bahkan meminta ia membuat konten tertentu yang terasa tidak tulus. Suatu hari, ia mendapati bahwa salah satu video yang ia buat telah diedit untuk menampilkan seolah-olah lebih heroik dalam membantu orang lain. Gue gak suka ini, Tiff. Ini gak jujur, kata Kona marah. Tiffany mencoba menenangkan. Kamu harus bicara sama mereka. Kalau kamu gak nyaman, jangan dipaksain. Kona akhirnya menemui pihak lembaga dan mengajukan keberatannya. Namun, mereka justru menanggapinya dengan dingin. Kona, ini dunia media. Kalau kamu mau tetap ada di sini, kamu harus ikuti aturan main. Mendengar itu, Kona dihadapkan pada pilihan besar. Tetap berada dalam lembaga itu dan kehilangan kebebasannya, atau keluar dan mempertahankan idealismenya. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya memilih keluar. Gue lebih baik kehilangan popularitas daripada kehilangan diri sendiri, ujarnya. Robi semakin mahir di bengkel Pak Hasan. Ia belajar tidak hanya soal mesin, tetapi juga bagaimana mengelola bisnis bengkel dengan baik. Suatu hari, Pak Hasan tiba-tiba berbicara serius dengannya. Robi, gue mau pensiun. Bengkel ini butuh penerus. Kalau lo mau, gue siap bantu lo buat ambil alih. Robi terdiam. Ini kesempatan emas, tapi juga tanggung jawab besar. Gue butuh waktu buat mikir. Pak, jawabnya. Pak Hasan tersenyum. Ambil waktu lo, tapi jangan kelamaan. Robi tahu, ini bukan sekedar tawaran biasa. Ini bisa menjadi awal dari mimpinya. Mendekati hari pernikahan ibunya, Dot masih merasa canggung dengan Bang Topan. Suatu malam, ibunya mendatanginya di kamar. Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi ibu benar-benar bahagia dengan Bang Topan. Dot menunduk. Aku cuma takut semuanya berubah, Bu. Ibunya tersenyum lembut. Kamu tahu, dulu waktu kamu masih kecil, kamu pernah bilang ke ibu, "Ibu jangan sedih ya, aku bakal jaga ibu terus." Dan sekarang, ibu mau kamu bahagia juga, Nak. Dot menghela napas. Ia menyadari satu hal, ibunya berhak mendapatkan kebahagiaan. Hari pernikahan tiba. Saat melihat ibunya tersenyum bahagia di pelaminan bersama Bang Topan, Dot merasa sesuatu dalam hatinya mulai luluh. Ia melangkah mendekat, menatap Bang Topan, lalu berkata pelan, "Jaga ibu gue baik-baik." Bang Topan tersenyum. Selalu. Suatu malam, geng 4G kembali berkumpul di tempat biasa. Peot bercerita tentang usahanya yang perlahan mulai berjalan. Kona merasa lebih bebas setelah keluar dari lembaga sosial dan memulai inisiatifnya sendiri. Robi siap mengambil alih bengkel. Dot mulai menerima keadaan baru dalam keluarganya. Mereka sadar, masing-masing telah melewati banyak hal. Tapi satu hal tidak berubah, persahabatan mereka. Kita udah gede sekarang, ujar Robi. Tapi kita tetap 4G, Kona menimpali. Piat tersenyum. Sampai kapanpun. Dot, yang biasanya diam, akhirnya ikut tersenyum kecil. Hidup memang berputar. Ada jatuh, ada bangkit. Tapi selama mereka tetap bersama, mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapi apapun yang datang.